Bukan karena sah atau enggak sah, tapi karena 300.000 satu orang. Dan saya tahu siapa yang biayain. Saya tahu partai apa yang biayain. Dari Indramayu, dari Cirebon lapor semua ke saya, datang mampir ke kantor NU. Kamu ikut? Iya Kang, ya kan saya dia. Kang, lumayan, 300.000 Kang, 300.000. Lumayan, terungan. Mas dari mana? Semarang. Mau kemana? Ke Jakarta. Apa? Sholat Jumat di mana? Di Monas. Nanti malam nginepnya di mana? Di Masjid Istiqlal. Ayo biaku. Paham betul? Masjid untuk molor, ngorok, ngeces, ngompol. Sholat pas waya sholat teko, waktu dia sholat datang, meninggalkan masjid, sholat di Monas. Bener mboten niku? Hadirin yang saya hormati. Maka melihat sejarah seperti ini, alhamdulillah kita punya prinsip Nahdlatul Ulama terutama sudah selesai. Hubungan Islam dan negara sudah selesai. Sudah tidak boleh lagi dipermasalahkan. Keputusan Munas di situ Bondo, di Haji Ahmad Siddiq menulis bahwa negara Indonesia sebagai negara kebangsaan, dasarnya Pancasila dan dasar 45 Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Pintu gerbang negara Islam sudah tertutup di Indonesia. Kata Ahmad Siddiq. Walhasil bagi NU sudah final. Alhamdulillah saya menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah BPIP. Belum 5 gaji sampai sekarang. Diisukan 100 juta gajinya. Sampai sekarang belum 5 tuh. Ongkos uang rapotnya nggak ada. Cuma makan kotak kalau rapat tuh. Makan nasi kotak sebulan sekali rapat. Ya terus terang, isunya kan dapat 100 juta saya gajinya sebulan. Ya, banyak orang gagal paham bahwa perjuangan Islam itu harus mengganti Pancasila, harus mengganti dasar 45. Itu orang gagal paham. Hadirin saya hormati. Negara kita sudah kuat kokoh dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang 45. Tinggal mari kita berlomba-lomba mengisi negara ini. Kita Islam isi dengan nilai-nilai Islam. Itu loh. Akidah kita jelas, syariah kita jelas, akhlak kita yang perlu dibangun untuk mengisi pembangunan negara ini dalam bingkai Pancasila. Anggal pun ngomong, ora paham nih, saya senang dulu ora paham iki. Gamane wis. Sampeyan sholat 5 waktu, ditambah qobliyah ba'diyah, ditambah duha, witir, tahajud, istighfar, hajat, qiyamul lail, tarawih di dalam bingkai Pancasila. Paham betul? Puasa Ramadan, Senin Kamis, puasa Daud, Syawal 6 hari, tiap bulan puasa 3 hari dalam bingkai negara Pancasila. Terganggu betul? Sholat tasawuf terganggu betul? Sodako, zakat, infak, jariyah, hibah, nadar, fidyah, dam, terganggu betul dengan Pancasila? Silakan semua. Pergi haji tiap tahun, pergi umrah tiap minggu. Monggo. Di dalam bingkai negara Pancasila. Sudah indah sekali. Sangat indah. Bangun pesantren, majelis taklim, masjid, madrasah, monggo. Tahfidz Quran, bocah cilik hafal Quran kabeh. Silakan. Di dalam bingkai Pancasila. Nah ini, karena ada anak yang baca ayat Quran tidak pada tempatnya, atau ada doktrin yang baca ayat Quran tidak pada tempatnya. Ayat perang dibaca lagi kawinan, lagi pernikahan, cocok nggak itu? Mau lagi resepsi perkawinan dibaca falladzina hajaru wa khuruju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Mau lagi kawinan kok cerita ada perang malah. Dari kawinan ceritanya kan Viagra, cinta nireng, sarang semut Papua, dari Wonosobo, Purwoceng, Kuku Bima, apa? Gadal Mesir, kok itu kurang Mesir. Gingseng, lagi perkawinan dibaca. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qatalu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayi'atihim wa sunnan jannatin anhar.
barang siapa keluar dari rumah, jihad, membunuh dan terbunuh, masuk surga. Nah ini yang didoktrinkan mereka itu. Nggak tahu asbabun nuzul, konteks turunnya ayat itu nggak tahu. Itu mas, ayat itu namanya ayat khosoh, bukan ammah. Ayat itu spesial, bukan nggak bisa dijadikan general, bukan perintah tiap saat, bukan. Kalau sholat perintah tiap saat itu. Ayat ini ceritanya perang Ahzab. Semua suku Arab dikoordinir oleh Abu Sufyan nyerang Madinah, 10.000 pasukan. Di dalam Madinah hanya 700 orang Islam, 700 jumlahnya. Diserang 10.000. Sampai Rasulullah membuat parit atas dasar masukan dari Salman Al-Farisi. Bikin parit dari selatan Madinah itu. Menghadang orang, jangan sampai kudanya bisa masuk ke kota. Terpaksa ada yang masuk. Ada pasukan Quraisy yang bisa loncat parit itu. Nah beberapa sahabat ketakutan, minder, ngeri. Turun ayat itu. Jangan takut. Ayo keluar dari rumah. Kamu membunuh dan kamu dibunuh. Surga balasannya. Aku dibaca saat lagi damai kayak gini. Sedang damai baca ayat itu. Berangkat ke gereja. Sudah pasang bom di perutnya. Ya Allah. Satu, ini suasana damai bukan perang. Dua, ayat itu ayat khusus bukan ayat umum. Tiga, anak kecil di bawah ngebom itu dosa besar. Ibnu Mas'ud ingin ikut perang Badar, nggak boleh, kamu masih kecil, masih 14 tahun. Nanti kalau sudah besar. Sahabat Ibnu Mas'ud ingin ikut perang Badar. Oleh Rasulullah nggak boleh, masih kecil. Ini anak kecil, empat-empatnya dibawa di Surabaya itu. Dan yang dibom siapa? Orang lagi sembahyang di gereja. Walaupun sembahyangnya beda lah. Tapi dalam arti orang lagi menyembah Tuhannya. Dalam kekhusyuan dan kekhidmatan. Hasil dosanya itu berlipat-lipat itu. Wallahi, demi Allah, yang mereka lakukan itu dosa besar. Saya nggak mengatakan kafir, nggak boleh mengkafirkan. Tapi yang mereka lakukan itu dosa besar. Membom gereja dengan membunuh diri itu. Tapi pegangannya itu, barang siapa keluar dari rumah, menjihad, membunuh dan terbunuh masuk surga, langsung disambut bidadari. Sudah telanjang bidadarinya. Bidadari ndak semua apa? Itu kepercayaan, saya juga heran. Oh ya banyak percaya. Coba diundip tuh Pak. Profesor Dr. Suketi. Ya Suketi ya? Suketi. Menulis tulisan yang sangat ilmiah, menurut dia ilmiah. Membela hati. Profesor Doktor. Ya. Tulisannya panjang. Membela. Mengapa hati harus ada? Dan mengapa kita harus membela hati? Hati logis yang benar. Ya Allah. Kalau yang ngomong gitu, kalau di polisi ada Pak, di polisi dari Palembang, mencaci maki saya dan membela HTI. Gak apa-apa, cuma brigadir kok pangkatnya lah, sangat cilik lah. Jadi profesor doktor luar biasa. Oleh karena itu, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sampai hari ini masih tetap menjadi mitranya pemerintah, masih menjadi pilarnya negara, masih menjadi bentengnya konstitusi. Harus kita jaga. Mudah-mudahan NU Jawa Tengah mampu melakukan hal-hal yang sangat positif untuk membangun masyarakat Jawa Tengah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ada 3 agenda. 1, menghilangkan kemiskinan. 2, berbuat hal-hal yang baik, pendidikan, kesehatan, apalah. Yang terakhir, yang agak berat ini, saya kira sampai kiamat kurang 2 hari belum selesai. Tugas terakhir ini. Kurang 2 hari kiamat belum selesai. Au islahin bainan nas. Ngakurake manusia itu paling angel. Mensolidkan masyarakat itu paling sulit. Tapi ya, parpol dengan parpol bertengkar, ormas dengan ormas bertengkar, pedagang bertengkar, petani bertengkar, DPR dengan DPR bertengkar, buruh dengan buruh bertengkar, apalagi, urut satu-satu pelan-pelan. Guru dengan guru bertengkar, ustadz dengan ustadz bertengkar,
Sampai sini aja, Pak. Stop apa masih terus? Terus mana? Kiai karo kiai bertengkar. Enggak, Jawa Tengah ini. Khotib karo khotib bertengkar, imam masuk bertengkar. Syekh Torekot karo Syekh Torekot yang lain bertengkar. Kalau Torekot kan tawajuh ilallah, taqarrub ilallah. Kalau Torekot bertengkar. Enggak Jawa Tengah. Oleh karena itu berat tugasnya ulama ini. Pertama, mensejahterakan rakyat. Kedua, meningkatkan budaya, martabat, kepribadian, cerdas, sejahtera. Yang terakhir, bagaimana masyarakat Jawa Tengah solid, akur, bersatu, islah bainan nas. Alhamdulillah, kemarin Jawa Tengah pilgub berjalan aman. Saya deg-degan pilkada kemarin, jangan-jangan seperti Jakarta ketika Ahok itu. Alhamdulillah tidak. Ternyata kalau nggak ada bosnya aman. Ternyata kalau nggak ada merekayasa aman pilkada itu. Paham betul? Ternyata kalau nggak ada yang biayain demo maksudnya. Kalau nggak ada yang biayain ngompor-ngomporin, aman. Kesimpulannya gitu. Jangan sampai menyimpulkan Jawa Timur aman. Panas sih panas, tapi nggak sampai konflik gitu loh. Jawa Timur aman, Jawa Barat aman. Jawa Barat yang beragam itu calonnya aman. Jawa Tengah aman. Lampung aman. Sumatera Selatan aman, nggak ada satu konflik. Kalimantan Barat aman, Bali aman, Kalimantan Timur aman, Maluku aman. Ya Allah. Sebabnya apa? Ayo, sebabnya apa? Tidak ada provokator, tidak ada dana uang untuk bikin kerusuhan. Nah, kalau waktu 212 kan ada yang ngebosin. Ngaku aja lah, yang berangkat ngaku aja lah. Dikasih 300 kan, berangkat kan. Sholat Jumat di Monas sah, tapi tidak etis. Misalkan saya tanya, Mas dari mana? Dari Semarang misalkan. Mau kemana? Mau ke Jakarta. Mau apa? Sholat Jumat di mana? Di Monas. Nanti malam tidurnya di mana? Di Istiqlal. Pikir. Durungah. Mas dari mana? Semarang. Mau kemana? Ke Jakarta. Apa? Sholat Jumat di mana? Di Monas. Nanti malam nginepnya di mana? Di Masjid Istiqlal. Ayo biaku. Paham betul? Masjid untuk molor, ngorok, ngeces, ngompol. Sholat pas waya sholat teko, waktu dia sholat datang, meninggalkan masjid, sholat di Monas. Bener buatan itu? Etis buatan? Berakhlak tidak begitu itu? Bukan masalah sah saja. Kalau wudhunya benar, sholatnya benar ya sah lah. Sah fikih sah saja. Tapi secara etika nol sama sekali. Sholat ning Monas, tidurnya di pas waya sholat teko, waya sholat, meninggalkan masjid, keluar dari masjid. Sholatnya ning Monas, tidurnya di masjid. Etis ngoten niku. Berakhlak gitu loh. Bukan karena sah atau enggak sah, tapi karena 300.000 satu orang. Dan saya tahu siapa yang biayain. Saya tahu partai apa yang biayain. Dari Indramayu, dari Cirebon lapor semua ke saya. Datang mampir ke kantor NU. Kamu ikut? Iya Kang. Dia kasih dia. Kang, lumayan. 300.000 Kang. 300.000. Lumayan. Ongkos bis cuma bola-balik cuma 75.000. Masih luwih. Sambil lihat-lihat Monas. Masya Allah. Siapa sih ngongkosi? Si Anu Kang. Yang disebut, dia nyebut namanya. Mudah-mudahan konferensi ini menghasilkan keputusan sangat baik, bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan mendapatkan kepengurusan yang akan datang, yang kata Pak Abu Hafsin tadi, pengurus yang baik yang bisa menghasilkan yang lebih baik. Filosofinya tinggi banget itu. Alhamdulillah, konferensi ini dibuka di tempat kelahirannya kakeknya Gus Dur. Kakeknya apa? Oh, Mbah Hashim lahir di sini. Tempat kelahirannya Mbah Hashim Asy'ari yang ada di makom misal mbahnya Mbah Hashim gitu. Mbahnya Mbah Hashim, insyaallah dapat berkahnya beliau. Di samping kita juga harus ingat, kita ini konferensi di sebelahnya makomnya kakek Mbah Hashim harus benar-benar megang teguh, megang prinsip di alai kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah.
Wallahu yahfadkum wa ya'khudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.